الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر bab yang menjelaskan tentang as-sihir. As-sihir asal kata dari sahara yang secara bahasa adalah merupakan satu ungkapan yang sebabnya halus dan tersamarkan. Apabila sesuatu itu tersamarkan dan seseorang terpengaruh dengan tanpa dia merasa, maka ini secara bahasa disebut as-sihir. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang berbentuk sihir. Disebabkan karena dengan penjelasan tersebut terkadang seorang terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh al-mubayyin wal muballigh. Demikian pula waktu sahur. Dinamakan waktu sahur disebabkan karena terdapat pada akhir malam dan tersamarkan, tersembunyi antara cahaya dan kegelapan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah telah disebutkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Kafi. Tentunya kitab ini dalam mazhab Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan as-sihru azaim wa ruqa wa uqad yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumarrid wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Bahwa yang dimaksud dengan as-sihir azaim, azimah, apakah dengan benda-benda tertentu ataukah ruqyah tertentu, bacaan-bacaan tertentu yang digunakan sebagai wasilah untuk meminta bantuan dari para syayatin, ataukah berbentuk ikatan-ikatan simpul-simpul yang dengan hal tersebut dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh para tukang sihir memberikan pengaruh, mendatangkan athar, ada pengaruh, apakah itu pada hati seorang atau pada jasmaninya, atau terkadang hanya sekedar al-khayal, khayalan. Mereka melihat sesuatu itu bergerak padahal tidak bergerak. Bahkan terkadang menyebabkan sakit, dan bahkan terkadang sampai pada tingkat membunuh dan menewaskan seorang yang disihir tersebut.
Dan di antara bentuk sihir pula ada yang disebut dengan as-sarf wal 'athf. As-sarf wal 'athf. As-sarf yaitu memalingkan, ya, dua orang yang saling cinta mencintai misalnya, antara suami istri yang tidak pernah ada masalah dalam keluarganya, maka datanglah tukang sihir ini dengan caranya, maka dia pun menyihir laki-laki tersebut sehingga ketika dia hendak mendekati istrinya dia melihat satu kejelekan dan dia tidak mampu. Nah, sehingga memisahkan antara keduanya ataukah mendekatkan antara dua yang saling membenci. Ini semua masuk dalam definisi as-sihir secara syara'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minha ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, ya, apa-apa yang mereka memisahkan antara seorang dengan istrinya. Maka dari sini menunjukkan bahwa sihir tersebut ada pengaruh. Dan pengaruhnya hakikah. Ya, tidak hanya sekedar khayal. Nah, bahkan menjadikan seorang sakit, melumpuhkan tubuh misalnya, bahkan sampai pada tingkat pembunuhnya. Nah, dan as-sihir sabit di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang membelinya, beli sihir tersebut, yang ini merupakan perbuatan kekufuran, ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan bahagiannya di akhirat kelak. Dia tidak memiliki agama. Maka berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, sebagian para ulama menghukumi bahwa as-sahir, tukang sihir, kafir, keluar dari Islam. Dan ini pendapat segolongan dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullah, dan demikian pula Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Akan tetapi di sana sebagian dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau merinci dalam hal ini. Dan itu disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak semua tukang sihir itu kafir. Sebab di antara jenis sihir ada yang mereka menyihir dengan meminta bantuan kepada para syayatin, para syaitan dari kalangan jin, yang mereka minta bantuan kepadanya untuk memudaratkan seseorang yang hendak disihirnya. Maka dengan berbagai macam cara, bahkan terkadang sampai kepada tingkat beribadah kepada syaitan tersebut. Ya, apakah dengan lafaznya, ataukah dengan jasadnya, ataukah dengan mengorbankan sesuatu, sembelihan dan yang semisalnya kepada syaitan tersebut, agar syaitan ini mau menuruti apa yang diinginkannya. Dan ini adalah kufur. Dan tukang sihir yang demikian, yang menggunakan para syaitan dalam meluluskan keinginannya dan apa yang dia inginkan, maka tukang sihir tersebut kafir. Nah, akan tetapi apabila tidak sampai kepada tingkat istikhdam, menggunakan bantuan para syaitan, maka tidak menyebabkan seorang itu kafir, akan tetapi dia fasik, ya, dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari sini dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, maka mereka pun berselisih tentang hukum tukang sihir tersebut, sebagaimana akan disebutkan
setelahnya. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibt dan kepada at-taghut. Qala Umar, berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, al-jibtu as-sihru. Yang dimaksud dengan al-jibt adalah sihir. Wa taghut asy-syaitan. Taghut adalah syaitan. Dan ini tidak menunjukkan batasan tentunya. Yang jelas, al-jibtu wa taghut, as-sihr wa amthalu, dan yang misalnya, dan at-taghut syaitan dan sejenisnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dari pengertian at-taghut, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Setiap hamba yang melampaui batas dari yang disembah atau yang diikuti ataukah yang ditaati. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka-mereka yang telah diberikan Alkitab dan mereka membaca Alkitab, mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka justru lebih percaya dan mereka justru lebih mencondongkan hatinya kepada at-taghut dan al-jibt. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibt wat taghut. Apakah engkau tidak melihat pada orang-orang yang mereka telah diberikan bahagian dari Alkitab ini, namun mereka tetap beriman kepada al-jibt wat taghut? Percaya kepada tukang sihir, percaya kepada para dukun, percaya kepada para syayatin yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang yang percaya kepada al-jibt, dalam hal ini sihir atau tukang sihir, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka telah berpaling dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang diberikan dari Allah berupa Alkitab. Wa qala Jabir, dan berkata pula Jabir, apabila disebutkan secara mutlak maka beliau adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, at-tawaghitu kuhan, bahwa para taghut itu adalah para dukun. Kana yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahid, adalah turun kepada mereka syaitan pada setiap kampung, setiap kabilah, satu syaitan yang turun ya pada mereka dan membisiki mereka dan mengabarkan pada mereka perkara-perkara yang dusta. Ya, dalam hal ini dukun yang telah bekerja sama dengan para jin yang mencuri kabar dari langit dan mengabarkan sedikit dari perkara yang benar dan mencampuri dengan sekian banyak kedustaan-kedustaan. Maka di dalam perkataan Jabir radhiyallahu taala ini, beliau menyebutkan bahwa para syaitan itu akan turun dari mereka dan mereka akan singgah pada masing-masing kabilah ataukah masing-masing kampung, satu syaitan yang akan memalingkan manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, membinasakannya di dunia, demikian pula membinasakannya di akhirat.
berupa azab. Dan penyebutan 7 tidaklah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembatasan. Ya. Sebab di sana masih ada dan bahkan masih banyak kabair yang lainnya. Dosa-dosa besar yang lainnya. Yang juga membinasakan pelakunya. Oleh karena itu, para ulama ahli usul mereka mengatakan bahwa mafhum al-adad min adhafil adillah. Ya, memahami satu konteks kalam pembicaraan dari jumlah penyebutan bilangan ini termasuk dalil yang paling dhaif sekali. Hampir-hampir tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Kalau misalnya Rasulullah SAW mengatakan khamsun minal fitrah, bahwa ada 5 perkara dari fitrah, tidak menunjukkan bahwanya 5 perkara saja. Dalam hadis Aisyah dijelaskan itu ashrun min sunanil mursalin, ada 10 dari sunnah-sunnah para rasul. Nah, demikian pula Rasulullah SAW mengatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku telah diberikan 5 hal yang kelima hal ini tidak pernah diberikan pada seorang pun dari para nabi sebelumku. Penyebutan 5 tidak menunjukkan hasriyah, tidak menunjukkan pembatasan. Nah, maka demikian pula di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah ya 7 hal yang membinasakan. Juga tidak menunjukkan pembatasan. Bahkan di dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq secara marfu' dan secara mauquf bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kabairu tis'un, bahwa dosa-dosa besar itu ada 9 hal, dan ini pun tidaklah menunjukkan pembatasan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan itu? Nah, qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Wasihru, dan sihir. Yang kedua, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang hak, yaitu dengan cara yang syar'i, yang dibolehkan. Seorang muslim asal hukumnya tidak diperbolehkan bagi kita untuk menumpahkan darahnya. Akan tetapi kalau dia berzina dan dia muhsan, maka disyariatkan dan diperbolehkan bagi hukumah untuk membunuhnya dengan cara merajamnya sampai mati. Ataukah seorang muslim sengaja membunuh muslim yang lain, maka hukumnya adalah al-qisas. Nah, demikian pula apabila seorang membunuh seorang yang kafir yang tidak hak atas dia untuk membunuhnya, disebabkan karena dilindunginya, di mana kaum muslimin ataukah pemerintah kaum muslimin melindungi dia. Di antaranya adalah seorang kafir muahid misalnya, yang punya perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak melakukan peperangan. Maka selama mereka menepati janjinya dan selama mereka tidak membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk membunuh mereka ya, selama dalam batas perjanjian. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahid, kafir mu'ahid, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Naam, demikian pula kafir zimmi, kafir musta'min, ya, selain dari kafir harbi, tidak diperbolehkan seorang itu untuk membunuhnya tanpa hak. Di sini disebutkan bahwa ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan membinasakan pelakunya. Yang keempat, wa aklu riba. Memakan harta riba. Ya. Nah. Dan orang-orang makan riba, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang memakan uang riba, demikian pula yang menyebabkan orang memakannya. Maka ikhwan fillah azakumullah, seorang muslim hendaklah mereka berusaha untuk menjaga diri mereka dari terjatuh dalam muamalah ribawiyah. Ya. Nah, baik itu dalam hal tukar menukar barang-barang yang di sana termasuk dari al-asnaf ribawiyah, termasuk dalam jenis-jenis yang di sana terjadi riba padanya. Nah, ya, ataukah dalam hal bermuamalah dengan yang lainnya, yang mana mereka akan mendapatkan riba. Di antaranya adalah seorang yang menyimpan uang, misalnya di bank, lalu kemudian menghasilkan bunga. Dia menyimpan, lalu kemudian mendapatkan lebih daripada itu. Dan ini adalah merupakan hasil riba. La syakka fi hadha. Nah, seorang yang memberikan pinjaman dan seorang yang menitipkan, asal hukumnya adalah min babil minnah, ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, tidak mengambil manfaat, tidak mengambil keuntungan. Kapan peminjaman tersebut mendatangkan suatu keuntungan, maka itulah riba. Man aqrada qardan jarra manfaatan fahuwa riba. Barang siapa yang meminjamkan satu pinjaman yang menghasilkan keuntungan, maka itulah riba. Nah, maka kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga harta kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uang riba atau dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, wa aklu malil yatim, demikian pula memakan harta anak yatim. Ya. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Gimana dengan cara yang lebih baik? Yaitu apabila kalian memiliki kemampuan untuk mengolah harta anak yatim tersebut sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar dan halal, maka boleh kalian memanfaatkannya, mengolahnya, ya, ke arah yang lebih menguntungkan tentunya. Nah, maka hendaklah kalian menjaga harta anak yatim tersebut sampai dia mencapai usia balik. Wattawalli yawma zahaf, demikian pula lari dari medan peperangan di saat peperangan tersebut sedang berkecamuk dalam al-jihad fi sabilillah. Wa qadhful muhsanat al-ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita yang suci, ya, menuduh wanita yang muhsanah, yang terpelihara dari zina,
al-ghafilat, yaitu yang suci dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya, tidak diketahui dari mereka. Terjatuhnya dalam kemaksiatan, zina dan yang semisalnya. Mereka orang terpelihara. Lalu kemudian ada seorang memfitnah dia, menuduh bahwa wanita ini penzina misalnya. Atau saya pernah melihat wanita ini bersama laki-laki dan melakukan perbuatan mesum misalnya. Waliyadzubillah. Tanpa hujjah, tanpa burhan, tanpa saksi yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dosa yang sangat besar sekali. Nah, menuduh seorang tanpa dia melihatnya, ataukah hanya dengan khabar-khabar yang tidak jelas. Naam. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan ya ikhwan. Al-mu'minat, dan dia adalah seorang wanita mukminah. Yang menjadi syahid dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, penyebutan as-sihir termasuk di antara dosa yang membinasakan pelakunya. Dia binasa di dunia dekat dengan dihukumkan padanya had apabila dia masih dalam keadaan muslim, ataukah dihukum qatlu riddah, dibunuh karena murtad misalnya. Ya. Dan kesengsaraan di dunia tentunya. Apalagi di akhirat. Dia akan merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jundab marfu'an, dan dari Jundab bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu secara marfu'. yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, haddus sahiri darbuhu bisayf, bahwa hukuman bagi tukang sihir yaitu menebasnya dengan pedang. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala as-sahihu annahu mauquf, bahwa yang sahih ini adalah mauquf, yakni perkataan Jundab, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadis ini apabila marfu' dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Albani rahimahullah melemahkannya dalam Dha'iful Jami'. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Dan juga At-Tirmidzi rahimahullah, yang zahir di sini beliau mensahihkan bahwa riwayat ini mauquf dan bukan marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ada dua bacaan. Apakah kita mengatakan haddus sahiri darbatun bisayf, boleh? Atau haddus sahiri darbuhu bisayf? Ya. Hukuman bagi tukang sihir adalah menebasnya dengan pedang. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal membunuh tukang sihir. Apakah dibunuh atau tidak? Riwayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Mereka mengatakan tukang sihir dibunuh. Dan telah kita sebutkan pendapat mereka sebelumnya bahwa mereka berpendapat bahwa tukang sihir kafir dan keluar dari Islam. Dan pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub ibnu Abdullah dan Jundub bin Ka'ab, dan Qais bin Sa'ad, dan Umar ibnu Abdul Aziz, dan yang lainnya dari para ulama. Ya. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau merinci dalam hal ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pembahasan kufurnya, juga beliau merinci bahwa di antara sihir ada yang sampai pada tingkatan kekufuran, ada pula yang tidak.
Nah, apabila telah sampai pada tingkatan kufur, barulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa yang demikian ini hukumnya adalah al-qatl. Ya, dibunuh. Nah, karena riddah, murtad dari Islam. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnul Munzir dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, dan sebagian dari kalangan para ulama juga ada yang menjelaskan bahwa tukang sihir tersebut apabila dia dibunuh disebabkan karena kufurnya, maka dibunuhnya dia karena murtad, karena riddah. Namun apabila dia tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam dan dia dibunuh, ini kembali kepada ijtihad imam. Kembali pada ijtihad pemerintah, imam, pemimpin dalam hal ini, ya, dalam hal maslahah dan mafsadah. Apabila dia melihat bahwa kemaslahatannya tukang sihir tersebut dibunuh, ya, dengan hukum had, walaupun tidak sampai pada derajat al-kufur, maka boleh bagi dia untuk melakukannya. Dan mereka memahami bahwa seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya membunuh tukang sihir tersebut disebabkan karena kembali kepada ijtihad al-imam, bukan karena dia sebagai tukang sihir semata. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalata ibni Abdah qala, dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Bajalah bin Abdah berkata, kata Umar bin Al-Khattab, telah ditulis oleh Umar bin Al-Khattab, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, yaitu hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki dan perempuan. Qala, kata Bajalah, faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 tukang sihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sahih dari Hafsah radhiyallahu ta'ala anha annaha amarat biqatli jariyatin saharatha, bahwasanya Hafsah memerintahkan untuk membunuh seorang jariyah, seorang wanita yang telah menyihirnya. Faqutilat, maka dia pun dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundab, demikian pula yang sahih dari Jundab Ibn Abdullah. Qala Ahmad, maka berkata Imam Ahmad, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan dari mereka bahwa mereka berpendapat tukang sihir dibunuh. Dari Umar bin Al-Khattab, ya, demikian pula dari Hafsah dan dari Jundab radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga beliau berpendapat bahwa tukang sihir secara mutlak hukumnya adalah al-qatl, ya, dibunuh. Apabila telah sampai pada darajatul kufur, maka dibunuhnya karena murtad. Apabila tidak sampai pada derajat kufuran, maka dibunuhnya karena had ataukah kepada ijtihad al-imam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akan tetapi di sana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur, hadis yang sahih tentang kisah tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau disihir oleh salah seorang dari sekutu Yahudi, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Walhasil, dalam cerita yang panjang, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembuh, ya, dan Jibril meruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ada salah seorang dari kalangan para sahabat, ya, yang bertanya, hal lana syartaha, kenapa engkau tidak membalas itu sihirnya, ya, sehingga memudaratkan dia misalnya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya. Beliau
kemudian tidak melakukan. Dan juga tidak mengabarkan kepada tukang sihir Yahudi tersebut. Nah, beliau mendiamkan dan beliau pun tidak membunuh tukang sihir tersebut. Kalaulah membunuh tukang sihir tersebut adalah hukum syar'i secara mutlak, maka tentunya Rasulullah SAW membunuhnya. Karena telah sabit bahwa dia telah menyihir. Akan tetapi sebagian para ulama memberikan jalan keluar tentang hadis ini bahwa dalam kejadian tersebut yang menyihir dia adalah seorang dari kalangan Yahud yang terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka. Sehingga dalam hal ini seorang kafir semacam al-Yahud yang terdapat dalam hadis tersebut, walaupun dia telah menyihir, sebab sihir adalah sesuatu yang halus dan tidak transparan dalam membatalkan perjanjian, maka dalam hal ini dia tidak dibunuh apabila dikhawatirkan mendatangkan fitnah. Sebab kalau dibunuh, mungkin orang akan menyangka bahwa ini adalah fitnah yang kemudian para sahabat disangka bahwa mereka lah yang awal yang membatalkan perjanjian damai tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.